Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nanti sambil insyaallah nanti kita sampai melaksanakan sholat isya berjamaah. Kalau kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, insyaallah pahala kita sama dengan sholat separuh malam. Kalau subuh sepanjang malam. Saya ingin menyampaikan satu ayat, tetapi nantinya agar kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak pernah duduk bersimpuh di masjid, maka tentu saya akan memberitahukan bahwa apa sih dasar hukum kita beragama. Bapak Ibu, banyak orang di luar itu faham Al-Quran, faham hadis, tetapi tidak melaksanakan dua itu. Apakah kita sama? Mari saya beritahukan duluan agar kita tidak salah. Yang pertama itu kan Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul. Ini aja dulu kita kuatkan, baru kita bicara nanti bagaimana apa yang disebut dengan ijtihad, apa yang disebut dengan qiyas. Rata-rata orang itu yang berbicara ini tidak berbicara ini yang dibicarakan. Dan saya sudah memberitahukan bahwa syariat itu adalah ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, itu namanya syariat. Orang Jawa bilang syariat. Kalau orang Jawa kan tidak, dulu orang Jawa dulu ya, syariat, shin ra ain ta marbuta, itu syariat. Tapi dibaca oleh orang Jawa itu syariat. Kenapa kok tahu? Karena mertua saya orang Nganjuk. Kalau saya bilang, Pak ini kan syariat, iya le, aku roki syariat, begitu. Ya orang Jawa, orang Madura kan jauh berbeda. Lah, kalau kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah, itu syariat, nggak bisa dibantah. Tetapi kalau berbicara tentang ketentuan para ahli agama tentang syariat, itu namanya fikih. Jadi fikih itu adalah otak daripada orang-orang yang paham syariat, yang kemudian dia mengalokasikan otaknya itu tentang kehidupan. Itu fikih namanya. Mari kita jangan bicara fikih dulu, bicara Al-Quran dan Sunnah. Kalau nanti Quran Sunnah itu perlu didukung oleh fikih, kita bicarakan. Tapi Quran itu Bapak Ibu masih ingat berapa juz? 30? Yakin? Berapa ayat, Pak? 6.000. Nah, berapa surat? 114 surat untuk yang dikodifikasikan oleh siapa? Yang dikodifikasikan oleh siapa 114 surat itu? Utsman bin, siapakah Utsman bin Affan itu? Ya, Khalifah keberapa? 1, 2, 3. Selain jadi khalifah, Utsman sebagai apa?
Menantu Nabi. Berapa putra Nabi yang dinikahi Utsman? 2. Hebat kan? Maka itu Al-Quran dikodifikasikan oleh Utsman. Adakah Al-Quran yang tidak terkodifikasi? Yang terkodifikasi itu tetapi jumlah ayatnya tidak sama. Pernah kita tahu? Pernah dengar? Tidak pernah dengar kira-kira? Yang terkodifikasi itu 114. Tetapi ada yang itu tidak termasuk terkodifikasi, surat yang ke-113 dan 114. Itu kata Ibnu Abbas khusus untuk Nabi. Karena Nabi kena apa itu? Nabi kena apa sehingga turun 2 ayat itu? Ya. Kena sihir. Maka buhul-buhul itu kemudian Allah turunkan 2 ayat itu, 2 surat itu. Maka kata Ibnu Abbas hanya untuk itu. Tetapi kesepakatan ulama pada zaman Utsman bin Affan itu tetap surat dan surat. Itu Quran ya. Dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Artinya surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau surat Madaniyah, surat setelah Nabi hijrah. Lah, ada surat yang turun di Mekah tetapi Nabi sudah di Madinah. Tetapi surat ini disebut surat Madaniyah. Ntar ya, nanti ya. Surat itu Makkiyah dan Madaniyah. Di dalamnya bercerita tentang masa ini, masa yang lalu dan masa yang akan datang. Itu Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang berbicara tentang hukum dan kepastian hukum dan tidak usah didebatkan itu. Pak Santo ada nggih Pak Santo? Pak Santo Adi. Oh nggih. Oh masih. Enggak, saya request. Takut ada gulanya. Terus kalau mutasyabihat itu ayat-ayat yang masih bisa kita masukkan namanya makulil makna. Orang berdebat tentang masalah ayat mutasyabih. Contoh, Allah setelah menciptakan langit dan bumi, tsummastawa alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy.